Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas antara saham PTPA dan Telkom ya. Kira-kira pilih mana? Nah, ini khususnya bagi teman kita yang bertanya di komentar ya di channel ini. Kira-kira bagusan mana Pak ini, Telkom sama PTPA? Nah, ini saya bahas di video kali ini. Nah, kita bahas dulu secara singkat dua saham ini ya teman-teman. Jadi PTPA itu saham yang ya kalau menurut saya jelas bagus ya. Karena apa? Karena dia rutin bagi dividen dan dividennya besar teman-teman. Enggak dividen ecek-ecek ya. Dividennya itu selalu besar ya. Coba lihat nih. PTPA itu ya dari tahun 2019 ya nih. 339, 2020 326, 2021 74. Ini 2021 74 ini karena krisis COVID itu ya. 2022 688, 2023 1094. Terus 2023 ya, 2023 ini 2024 kemungkinan juga lumayan besar ya, walaupun masih di bawah ini ya tahun kemarin. Nah, kalau teman-teman hold ya sampai TPA ini selama 1 tahun memang kelihatannya minus teman-teman. Dari 3000 berapa ini ya, 3600-an sekarang udah 3000 minus 600. Tetapi teman-teman dapat dividen ini di bulan April ini dapat dividen 1000. Jadi ya akhirnya positif. Belum lagi nanti ada dividen lagi di bulan Juni ya. Jadi dapat dividen 2 kali aja udah positif, udah cuan lebar. Apalagi kalau dividennya dibelikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi setelah kumdit ini kan sahamnya turun nih teman-teman. Nah, kalau pas turun ini kita belikan lagi sahamnya. Jadi otomatis jumlah saham kita akan lebih besar sehingga untuk dividen berikutnya akan lebih besar ya. Ini artinya teknik menggulung ya. Jadi begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, dapat dividen kita belikan lagi sahamnya. Dengan teknik menggulung seperti ini, maka cuannya akan lebih lebar. Kalau kita hold 3 tahun nih sampai TPA masih naik, 5 tahun masih turun ya. Karena ini sempat turun dalam di 1485 ya. Kalau kita pakai teknik menggulung dividen di tahun 2020 ini pas saham turun, ini paling tidak kita sudah bisa masuk nambah sampai TPA lebih banyak lagi ya ini dari dividen yang kita dapatkan. Sehingga ketika ini sahamnya naik, ya kita akan cuan lebar. Jadi secara jangka panjang saya lebih memilih saham PTPA ya teman-teman. Nah, cuman kalau jangka pendek, jangka pendek saham Telkom ini kan memang sudah terkoreksi cukup dalam ya ini ya. Dia terkoreksi dari 4.200 ke 3.030, kemudian mantul sekarang 3.080 dan mulai ada tanda-tanda untuk naik ini Telkom. Jadi dalam jangka pendek kemungkinan saham Telkom ini juga akan naik jangka pendek ya teman-teman. Cuman kelemahannya ini teman-teman, saham Telkom itu dividennya nggak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman hold saham Telkom jangka panjang, harga sahamnya juga nggak naik, dividennya juga nggak terlalu besar. Ini coba kita lihat 1 tahun, harga sahamnya turun 1000 poin, 3 tahun balik lagi, 5 tahun turun ya. Nah, kalau kita lihat grafik seperti ini ya, berarti ini ada potensi saham Telkom itu untuk mantul di sekitar 4000 teman-teman. Cuman mantulnya kapan itu yang kita nggak bisa prediksi ya. Jadi kalau teman-teman hold saham Telkom ini 5 tahun ya ini masih minus. Kalau nanti ditambah dengan dividennya ya mungkin minusnya nggak terlalu besar ya, atau bahkan mungkin positif kecil ya. Apalagi kalau ini di saat harganya turun di 2.500 ini kita beli lagi ya dari dividen yang didapat. Tapi karena dividen yang didapat itu kan lebih kecil dibandingkan PTPA, makanya saya lebih memilih PTPA.
untuk jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek teman-teman mau hold saham Telkom untuk beberapa bulan ke depan ya, sampai antisipasi ini ya, dividennya di bulan Juni ya. Ini rupsnya kapan? 3 Mei ya. Jadi kemungkinan nanti 3 Mei itu saham Telkom akan naik karena keputusan pembagian dividen ya. Kalau sudah fix pembagian dividennya sekian, itu saham Telkom akan naik. Rata-rata sekitar berapa ini? 80% ya, dari 248 kali 80%. 198 dibagi 3080. Masih 6,4% ya. Jadi sentimen kedepannya itu masih lumayan bagus ya teman-teman. Cuman kalau dibandingkan dengan PTBA, ini harga Telkom masih di bawah, relatif di bawah. Jadi potensi untuk naiknya lebih besar dibandingkan dengan PTBA. PTBA itu udah harganya udah di atas ya, dari pucuk. Mungkin paling mentok nanti kan 3140 ini mungkin. Nah, 3140 nanti udah koreksi lagi. Jadi ada potensi 140 poin sampai dengan isu pembagian dividen. Ini rupsnya kapan? Coba kita cek. 8 Mei ya, masih cukup lama ya. Jadi jadi potensi naiknya ini tinggal 140-an poin mungkin ya. Tapi kalau Telkom itu dalam jangka pendek potensinya masih bisa sampai sekitar 3000 berapa ini? 3200 atau 3400 ya. Kalau memang mantul bagus itu bisa sampai 3400 itu Telkom. Kita cek teknikalnya coba. Nah, Telkom bagus nih teman-teman. Chartnya ini bagus nih ya. Dia udah mulai mantul. Ini ada gap di sini itu bisa tertutup nih ya, 3450. Ini udah mulai bagus. MACD coba. MACD-nya juga bagus ya. Coba PTBA. Nah, PTBA ini sudah mulai mantul juga ini ya. Cuman dia kenaikannya mungkin sekitar sudah mulai terbatas nih ya, 3100. Kita cek Bollingernya coba. Oh ya, di 3150-an mungkin ya. MACD stokastik coba. Stokastiknya bagus sih. Jadi kedua saham ini bagus teman-teman. Cuman potensi ininya lebih dalam jangka pendek lebih bagus Telkom ya. Nah ini PTBA ya, karena dia tembus MA5, MA10, cuman nanti biasanya kena profit taking di sekitar 3150-an ya, kena profit taking. Terus kan nanti setelah kumdit biasanya sahamnya juga longsor. Nah, kalau teman-teman mau masuk PTBA, tunggu setelah sahamnya longsor itu. Jadi kita bisa dapat harga murah ya. Coba cek setelah ini ya, ini ini tahun 2023 di PTBA bisa naik sampai, coba nih, ini Maret itu di sekitar 3700. Februari naik terus nih, Februari naik sampai 4000. habis itu longsor nih teman-teman. April 28 April longsornya hampir 14%, masih lanjut lagi 5%, hampir 20% longsor sampai ini ya, bulan Mei 2023
29 Mei ya 2023 ini sampai di 2840 ya. Nah, ini teman-teman bisa tunggu di situ ya. Nanti saat longsor teman-teman baru masuk. Tapi kalau teman-teman masuk sekarang mungkin potensi cuannya nggak terlalu besar, cuman bisa dapat dividen. Nah, dividennya itu ya mungkin nanti hampir sama lah, dapat dividen dengan harga sahamnya yang turun. Kalau untuk hold jangka panjang, saya lebih menyarankan belinya setelah kumdit, karena ini udah mendekati. Kalau mau beli itu ya paling enggak 3 bulan atau 4 bulan sebelum kumdit ya. Ini kan bulan Januari ya. Nah, ini kan Januari, Maret ya. Maret. Nah, ini Januari, Februari, Maret, April ini kan bagus nih teman-teman. Jadi 2.500 harganya. Bahkan ini Desember nih di 2.300. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan hanya sekedar mengikuti tren atau mengikuti rumor ya. Apalagi main saham gorengan itu udah nggak cocok ya sama sekali ya. Kalau teman-teman mau fokus saja di satu saham, misalnya PTBA lah, apa Adaro atau ITMG, atau saham-saham perbankan yang sekarang sedang diskon cukup besar, ya udah di situ aja nambah muatan terus lot, nambah lot, punya duit nambah lot, punya duit nambah lot, dapat dividen, kita berikan lagi sahamnya saat dividennya cair. Terus seperti itu nanti itu jauh lebih cuan dan kita tenang ya, nggak usah tiap hari melototin saham terus ya. Jadi kita lebih santai, lebih rileks, bisa aktivitas sehari-hari, bisa kerja lebih maksimal ya, nyari duit cash agar bisa beli saham saat harganya turun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.